Baik, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang membuat poster secara digital. Membuat poster itu tidaklah mudah, tetapi juga tidak terlalu sulit. Oke, pengertiannya akan saya berikan di sini dulu. Apa itu poster, ya? Jadi poster itu merupakan gambar besar yang berisikan saran dan pesan. Jadi ada gambar, ada tulisan di situ yang bersifat memberikan saran-saran dan pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat poster. Jadi di dalam poster itu gambar harus jelas, menarik dan mudah dipahami dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat ya, jadi poster itu tidak boleh orang melihat poster terus berlama-lama di situ, kecuali poster tersebut memang diletakkan di tempat-tempat yang khusus untuk menunggu, misalkan di ruang tunggu, itu boleh masih. Tetapi ada kalanya poster itu kita letakkan di jalan-jalan ya. Kalau umpamanya ada di jalan terus posternya terlalu lama untuk dipahami, tentu akan membuat bahaya bagi pengendara. Dia bingung atau dia membaca terus begitu cukup lama ya, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kecelakaan dan sebagainya ya. Kemudian poster itu sampai saat ini merupakan salah satu bagian dari dunia periklanan, sehingga kalau ada iklan biasanya juga ada poster di sana. Meskipun saat ini dunia iklan yang berupa poster tidaklah semenarik atau sebesar waktu dulu. Sekarang zamannya internet, zaman web, yang mana semua kegiatan dilakukan secara online. Termasuk seperti saat ini kita belajar, saya mengajar, Anda sebagai mahasiswa duduk secara online untuk mendengarkan atau memahami apa yang saya sampaikan. Namun demikian, poster itu masih penting. Kenapa? Karena di bidang kesehatan ya, poster itu biasanya ada di rumah sakit atau di puskesmas, itu bisa digunakan untuk menyadarkan, untuk memberikan saran kepada masyarakat yang ada di sana. Kan tidak mungkin di rumah sakit atau di ruang perawatan atau di puskesmas itu dikasih LCD dengan layar besar seperti bioskop, itu tentu tidak efektif ya. Maka poster masih digunakan di sana. Nah, poster yang baik itu yang seperti apa? Yang pertama tentu dapat menyampaikan pesan. Kemudian bentuk dan gambarnya menarik ya. Jadi menggambarkan kejadian ya. Menggunakan warna-warna menyolok dan menarik perhatian. Artinya warna mencolok itu antara kombinasi background layar warna sama tulisan itu benar-benar bisa dibaca. Proporsi gambar dan huruf itu memungkinkan untuk dapat dilihat dan dibaca. Minimal dalam jarak 6 meter itu sudah bisa dibaca. Dan seterusnya, tidak bisa baca di sini ya. Hurufnya baik, kemudian sesuai dengan permasalahan dan tidak membosankan. Huruf yang baik itu seperti apa, Pak? Huruf yang baik itu huruf yang mudah untuk dibaca, khususnya untuk poster. Kalau hurufnya menggunakan huruf yang Inggris atau huruf seperti halnya monotype atau monotype cursiva, itu kurang baik digunakan untuk poster. Itu huruf-huruf seni memang, tetapi kurang efektif digunakan untuk poster. Poster itu huruf-hurufnya biasanya menggunakan huruf-huruf standar seperti Arial, kemudian Times New Roman. Kalau saya menggunakan biasanya cukup Arial. Tentu kalau ada huruf-huruf lain
atau angka-angka lain yang kira-kira memberikan kesan seni lebih bagus, maka saya berikan, tapi tidak mengurangi makna tema yang saya buat. Pertama, ada beberapa ketentuan agar poster itu menjadi media efektif. Yang pertama adalah dia mempunyai level keterlihatan, artinya poster itu gampang terlihat oleh audiens. Kalau itu di puskesmas misalkan atau di rumah sakit, jangan sampai poster itu diletakkan di lorong-lorong yang kurang banyak pengunjung di sana, tentu harus dipertimbangkan. Kemudian yang kedua adalah eye catching, artinya poster itu mampu menarik perhatian banyak audiens. Jadi seperti apa Pak eye catching itu Pak? Misalkan poster itu ada 6 poster ditempel. Saat Anda duduk di sana, Anda anggap aja Anda sebagai pengunjung. Saat Anda melihat poster itu, dari 6 itu hanya sesaat itu Anda akan melihat satu poster yang menurut pandangan Anda itu paling baik di antara poster-poster lainnya dari segi desainnya. Pasti itu tidak mungkin Anda melihat 6 poster secara bersamaan, itu tidak mungkin, pasti salah satu. Nah, salah satu yang Anda pilih yang menarik itu berarti eye catching ya. Tentu tidak bisa dikatakan demikian kalau hanya yang melihat itu Anda. Jadi poster yang baik itu kan sebelum jadi itu di-share, disampaikan ke beberapa teman untuk melihat seperti apa poster yang saya buat, kan begitu. Kemudian reminding ability, poster itu juga memiliki kemampuan untuk mudah diingat. Jadi mudah diingat dalam artian posternya itu sederhana, menarik ya. Kemudian saat audien atau pengunjung atau penikmat poster tadi itu keluar, dia masih ingat isi poster itu apa. Kemudian tentu yang keempat adalah mengandung konten-konten yang informatif. Oke. Ini membuat poster itu tekniknya banyak ya. Yang paling sederhana tentu menggunakan Microsoft Word. Namun demikian untuk Anda membuat poster menggunakan Microsoft Word, saya tidak mengatakan Microsoft Word itu kurang baik untuk poster, tetapi akan lebih baik kalau Anda menggunakan program-program yang khusus didesain untuk atau digunakan untuk membuat poster. Misalkan Anda menggunakan Photoshop atau Adobe Photoshop ya, kemudian dikombinasi dengan Corel Draw atau menggunakan program-program yang lain, misalkan Adobe Illustrator, freehand, kemudian boleh menggunakan juga Microsoft Publisher. Microsoft Publisher ini biasanya digunakan untuk membuat, kalau saya beberapa mahasiswa untuk membuat leaflet ya, dan pamflet. Bisa untuk poster bisa, tetapi ya seperti yang saya sampaikan tadi, program yang khusus atau aplikasi yang khusus digunakan untuk membuat poster seperti yang umum digunakan adalah Corel Draw dan Photoshop. Namun demikian ada juga beberapa program yang lain yang mungkin Anda mudah dalam menggunakannya, maka gunakan. Artinya apa? Kalaupun saya menyampaikan bahwa menggunakan Adobe Photoshop atau Corel Draw itu enak, bagus, belum tentu bagi orang lain. Karena mungkin saja Anda akan lebih mudah membuat poster dengan program-program yang sederhana dan bahkan bisa lebih bagus daripada saya. Bisa jadi, sehingga kepiawaian ya, kepintaran Anda di dalam mengotak-atik aplikasi untuk menjadikan poster yang baik serta ada rasa seni di sana, maka tentu akan lebih bagus gitu ya. Saya tidak menyarankan menggunakan program-program yang harus Anda lakukan atau program yang harus Anda gunakan. Anda bisa gunakan program apapun selama nanti jadinya adalah poster yang baik ya. Paham di sini ya. Nah, kemudian
Ini filosofinya poster ya, sehingga orang melihatnya oke. Saya rasa ini bisa nanti Anda baca tip dan triknya. Saya rasa juga mudah, bisa dipahami langsung. Jangan lupa kalau Anda menggunakan Corel dan Adobe serta beberapa program yang lainnya, layer itu menjadi penting karena nanti itu menggabungkan beberapa layer yang nanti hasilnya akan lebih bagus. Itu kalau Anda sudah menguasai, tapi kalau belum, silakan menggunakan program yang menurut Anda paling mudah dan paling bagus. Dan tentu saya berharap hasilnya juga hasil yang maksimal ya. Maka itu kesimpulannya adalah membuat poster itu bukan suatu hal yang sulit, walaupun sebenarnya tidak mudah juga. Oleh karena itu semua mahasiswa ini harus mau ya, atau karena terpaksa. Nah, maaf saya bilang terpaksa karena saya akan menugaskan Anda membuat poster ya. Jadi satu mahasiswa membuat satu poster dan waktunya adalah 1 minggu dari saat ini. Jangan lupa untuk video yang saya buat ini di pembelajaran nanti Anda harus mensubscribe ya. Yang belum subscribe silakan subscribe, karena dari sana saya tahu siapa-siapa yang ada yang absen di sana. Kemudian berikan komen, misalkan komen cukup terima kasih Bapak, itu sudah cukup bagi saya ya. Apapun isinya ya, itu terima kasih. Kita akan lanjutkan sebentar lagi dengan materi, yaitu aplikasi sederhana dalam membuat poster.